Dajjal melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir, itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati, la yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, ya buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian dia hidup pelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, maksiat, dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah ini pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkanlah di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Nah, ini Pulau Socotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5